Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Sudarti dari SMP Negeri 10 Bekasi. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Walaupun kita masih belajar secara daring. Tetap jaga kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pokok yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran kali ini, mari kita simak video berikut. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Apakah kamu mengetahui cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi? Salah satu hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah menggunakan prinsip kemagnetan. Jika selama ini kamu hanya mengetahui fungsi magnet untuk produk-produk rumah tangga, ternyata magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup sebagai alat navigasi. Penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia disebut dengan biomagnetisme. Lebih jelasnya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim setiap tahunnya. Masih ingatkah kamu apa yang menyebabkan perubahan musim dan dampaknya bagi kehidupan di bumi? Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Terdapat berbagai hewan yang hidup di air, di darat, dan di udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Perpindahan tempat yang dimaksud dikenal dengan migrasi. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, ikan salmon, dan paus. Pernahkah kamu memikirkan cara hewan melakukan migrasi? Mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat? Padahal hewan-hewan tersebut tidak memiliki alat penyearah atau GPS, seperti yang kita sering gunakan di masyarakat saat ini untuk menentukan posisi dan arah menuju tempat tujuan. Tuhan Maha Kuasa, meskipun hewan tersebut tidak memiliki GPS, tetapi telah dilengkapi alat navigasi khusus yang dapat berfungsi sebagai GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Kamu tentu ingin mengetahuinya, bukan? Oleh karena itu, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh antusias. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuhnya terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Tahukah kamu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Yuk kita pelajari. Pertama, migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada setiap musim tertentu. Burung-burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada di dalam tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Mengapa pemasangan magnet pada kepala burung menyebabkan burung tersesat?
Diskusikan hal ini dengan temanmu ya. Nanti isi jawabannya di lembar kerja SCR. Migrasi ikan salmon. Ikan salmon melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Hasil penelitian bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Migrasi hewan umumnya secara berkelompok, tapi penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku anak penyu. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet untuk menjaga penyu tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya sumber makanan. Keempat, migrasi lobster duri. Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu lobster duri, merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida. Kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Ada jenis bakteri yang bernama Magnetotactic bacteria yang disingkat dengan MTB. Terdapat organel khusus yang disebut magnetosom. Kelompok bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Mereka mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, coba kalian jelaskan mengapa hewan-hewan bermigrasi dan apa tujuannya. Berikan juga contoh hewan lain selain yang sudah Ibu sebutkan tadi. Tuliskan jawabanmu pada lembar tugas di Google Classroom ya. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang konsep magnet dan teori kemagnetan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.